Shalom jemaat Tuhan, GW Abdul Suter. Apa kabar semuanya? Kurang semangat shalom, apa kabar semuanya? Oh, semua bersuka cita, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mewakili gembala jemaat dan aktivis di gereja di tempat ini, di GBI Abdul Suter. Dan saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua dan menyongsong untuk tahun yang baru di 2024. Ya, dengan tema gereja di GBI adalah sehati menuntaskan amanat agung. Ya. Dan subtemanya adalah pada hari ini adalah menjadi saksi Kristus dalam teladan hidup. Dan saya berdoa pada hari ini bila jemaat Tuhan di tempat ini boleh menjadi jemaat yang semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, sekali lagi saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kasih salam kanan kiri, mengatakan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, boleh silahkan duduk kembali. Baik, pada hari ini kita akan membuka ibadah Natal kita pada hari ini. Sama-sama kita mau satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama di tempat ini Tuhan untuk merayakan Tuhan Engkau yang telah lahir bagi setiap kami, Engkau yang hadir bagi setiap kami Tuhan ke dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya Tuhan, buat pengorbanan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat keselamatan Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan Yesus, bila Tuhan sukacita Natal boleh ada bagi setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Bersama-sama di tempat ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Bila hari ini Tuhan Yesus, kami mau sama-sama Tuhan meninggikan, memuji Engkau, menganggungkan Engkau Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini Tuhan yang menjadi ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan malam hari ini. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Baik, sebentar kita akan mau melihat kesaksian dari vokal grup Korwil Maria. Sama-sama kita berikan tepuk tangan. Yang semangat dong, haleluya. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Selamat sore untuk semuanya. Bahagia sekali kami dari Korwil Maria bisa datang ke sini untuk mencari berkat kiranya kita semua yang ada di sini. Semoga kita semua dalam lindungan nama Tuhan, amin. Dan diberi kesehatan dan selalu dijagai oleh Tuhan. Dan kami dari Korwil Maria akan mempersembahkan 2 lagu ya, tapi nanti yang satu disimpan, kita kasih yang satu ini dulu ya. Hallelujah.
kita kasih tepuk tangan dong buat vokal grup Korwil Maria. Luar biasa, haleluya. Pujiannya sama berkati setiap kita, saudara. Dan kita sama-sama akan diberkati dengan kesaksian dari Kolintang Wismor. Sekali kita kasih tepuk tangan dong, saudara. Saya mengundang waktu tempatnya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, haleluya.
Sekali lagi kita kasih tepuan yang paling tinggi buat Kolita Respon. Pernah permainan musik yang sangat memberkati setiap kita, saudara. Haleluya. Baik, jemaat Tuhan, mari siapkan hatimu, kita sama-sama. Kita mau datang, kita mau sembah Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami. Bersama-sama di tempat ini Tuhan Yesus, dengan satu hati Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah kami, dan Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkaulah yang terima segala pujian kami Tuhan. Pujilah Engkau Yesus. Engkaulah Allah yang perkasa, Engkaulah Bapa yang kekal, Engkaulah Raja damai. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita mau nyanyikan jemaat Tuhan tempat ini. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore. Mari puji Dia, tinggikan nama Tuhan Yesus. Adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ. Mari tinggikan namanya. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Katakan, we give you glory. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory, Christ the Lord. Mari sama-sama tinggikan namanya. We give you all glory. Sekali lagi kita sempat katakan, give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Sembah dan puji Dia. Mari bersama-sama nyanyikan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Kau yang layak terima segala pujian kami. Sembah dan puji Dia Sabda. Katakan
kita sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji. Mari angkat suara berjemaat Tuhan, tinggikan nama Yesus. Amin. Engkau yang ditinggikan Tuhan. Amin. Sekali lagi kita sembah Tuhan, nyatakan sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sagra. Mari bersama-sama dengan satu hati, satu suara nyatakan sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah aja, sembah, sembah dan puji Yesus. Sembah katakan sembah dan puji Yesus. Sembah aja. Berilah sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Berilah sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Kau yang ditinggikan Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kau dimuliakan, kau yang ditinggikan Tuhan. Selamanya Yesus. Kau Raja di atas segala raja. Kau Allah yang berkuasa, Bapa yang benar. Kau Raja damai. Oh, Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima segala kemuliaan. Selamanya hanya bagi nama Yesus. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diadukan selamanya Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari tinggikan nama Yesus. Mari adukan namanya. Nama di atas segala nama. Oh, karena juru selamat kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kau layak terima segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau Raja, Engkau Raja kami. Kau Allah yang bertata, selamanya Kau yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Glory bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Mari naikkan suaramu saudara. Mari angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan. Mari puji namanya. Dialah Raja di atas segala raja. Dia Yesus Tuhan. Dia yang layak terima segala pujian. Nama di atas segala nama. Oh, glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kau Allah yang berkuasa. Mari sembah Dia. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You.
Katakan, oh God, I worship you, oh God, oh God, I worship you, be glorified, and magnified, oh God, I will. Bersama-sama mari jemaat Tuhan angkat suaramu, oh God, I worship you. Mari sembah Yesus lebih lagi, nyatakan, oh be glorified, magnified, glorified and magnified, oh God, I worship you. Sekali bersama-sama nyatakan, oh God, I worship you, oh God, I worship you, oh God, I worship you, be glorified, and magnified, oh God, I will. Mari bersama-sama mari sembah, nyatakan tinggikan namanya, oh God, I will. Mari dengan satu suara nyatakan, jemaat Tuhan, amin. Kau yang ditinggikan Tuhan, be glorified and magnified, oh God, I worship you. One more time, oh God, I worship you, amen, oh God, I worship you, be glorified, and magnified, oh God, I worship you, be glorified, and magnified, oh God, I will. Sekali lagi bersama-sama kita nyatakan, jemaat Tuhan, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh, berilah sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, haleluya. Terpujilah Tuhan. Malam hari ini kami bersuka cita bahwa Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang telah lahir bagi setiap kami, menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan yang Kau berikan bagi setiap hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami membawa setiap syukur kami, setiap pujian kami yang terbaik Tuhan, bila hanya Kau yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nama Tuhan. Jemaat Tuhan boleh silakan duduk kembali. Haleluya. Baik, kita akan diberkati dengan kesaksian dari anak-anak sekolah minggu. Saya persilakan waktu dan tempatnya.
Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat adik-adik kita yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, coba Tuhan, saya mengundang kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Yang masih bersuka cita katakan amin. Yang paling keras katakan amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita menyanyikan dengan sukacita buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Mari sama-sama sorakan. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sama-sama coba Tuhan. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di lahirnya Al-Masih. Mari sama-sama kita sorakan. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sama-sama coba Tuhan. Di waktu kau gembala ada dombanya terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, hai, siarkan di bukit dan di sama-sama. Hai, siarkan di lahirnya Al-Masih. Sama-sama sorakan. Oh, 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 oh. Katakan. Berbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Sama-sama katakan. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di lahirnya Allah. Sama-sama. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di lahirnya Al-Masih. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Dialah juru selamat dunia, dialah Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita serahkan. Oh, oh, oh. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, nyanyikan. Hey. Muliakan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama semuanya. Glory, muliakan bersama-sama. Glory, muliakan Tuhan. Mari dengan sukacita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hati. Mari sama-sama angkat suaramu. Glory, muliakan Gloria. Mari
baru kembali jemaat Tuhan. Sekali lagi yang bersuka cita katakan amin. Lebih keras yang katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan melihat kesaksian dari TK Pemulihan Nam Betani. Berikan tepuk tangan saudara. Haleluya.谁最有默契？你就像礼物闯进我的心。好朋友都在一起，别再玩手机，拍个照比心更有意义。我们的热情，好像着明天的山顶，一起吹。明天的设定，一起睡冷气都 happy， 都 happy。我们的圣诞自满心 ，Around the Christmas tree， 太阳底下起，所有问题全都摆平，所有祝福全都给你。Sekali lagi kasih tepuk tangan buat adik kecil kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan, setiap kita siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, amin. Haleluya. Oh ada lagi. Wah ada lagi. Oke. Saya persilakan.
Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling mari buat adik kecil kita dari TK Pemulihan Betani. Wow, luar biasa. Haleluya. Setiap kita diberkati melalui kesaksian mereka. Haleluya. Sekali lagi coba Tuhan yang diberkati, boleh lambaikan tangannya. Oleh haleluya Tuhan. Setiap kita siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, amin. Mari siapkan hatimu malam hari ini, saudara. Terima kasih Tuhan. Persiapkan hati kami malam hari ini Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita sendiri. Mari kita selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari sembah Tuhan. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Dia, katakan aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari bersama
bersama kita bangkit berjumpa Tuhan. Mari semangat angkatlah kulihat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Habis di hidup ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Mari bersama sepakat angkatlah kulihat kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Habis di setiap hidup kami Tuhan Yesus berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Katakanku berjuang sama mengundang hambanya. Kau dapat lihat. Sekali katakan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Setia. Makasih Tuhan. Makasih. Sembah Dia, kita ambil waktu sembah Dia. Kita ingat-ingat kebaikan Tuhan yang sudah mengejar saya dan juga saudara sampai di akhir tahun ini, di bulan Desember. Kita mengingat semua kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan mengejar saudara dan saya sampai di tempat yang paling gelap. Hari ini kita ada. Sampaikan pada Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau baik, Engkau tetap baik. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Sebentar kami mau tangkap kebenaran isi firman Tuhan. Kami mau singkirkan gunung-gunung persoalan. Kami menempatkan Engkau kembali di depannya Tuhan. Kami keluar dari tempat ini tidak hanya sekedar merayakan Natal, tapi kami membawa pulang kemenangan. Kami orang-orang yang berkemenangan. Dan dengan takut dan gentar aku bersembunyi di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarkan aku buka mulut, hanya pesan-Mu yang terdengar di sini, hikmat-Mu ya Tuhan, dengan bahasa praktis dan sederhana namun menerobos, membangkitkan jiwa-jiwa. Roh Kudus ambil alih ini ibadahmu, tempatkan sampai ke sudut-sudut ruangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Senang banget saya tuh setiap kali saya datang ke gereja ini, gereja Mami saya happy banget ya. Selalu diberkati dengan puji-pujiannya ya. Selalu dapat lawatan ya. Itu ada hubungannya dengan tema khotbah. Visitation, ya keren ya judulnya Visitation. Kalau di Alkitab itu artinya lawatan. Tapi sebelum saya masuk ke kebenaran firman Tuhan, ya ini kita mau kenalan lagi. Gak usah lah ya, kan kita kan satu rumah ya kan ya. Tiap bulan ketemu. Jadi setiap kali saya diperkenankan Tuhan, dipercaya kemana-mana untuk bawain firman sepanjang bulan Desember, saya akan tanya dulu sama jemaat. Pasti saya tanya pertanyaan ini. Ingat nggak waktu kita, ini kan kita mau masuk 2024 ya. Pas kita 2023, ingat nggak kita dapat pengumuman? Wah, saya ingat banget. Pemerintah waktu itu kasih pengumuman, ya kan ya. Kita dibilang Presiden Jokowi waktu itu bilang semua harus siap-siap pengetatan ikat pinggang karena akan terjadi kegelapan yang begitu, akan terjadi kekeringan yang sangat kering. Kita pokoknya disuruh siap-siap, ya kan? Gak cuma di dalam negeri, tapi kita juga disuruh siap-siap karena kita baca tulisan-tulisan di luar negeri. Saya tuh sempat ingat ya, ada satu tulisannya dari Harvard waktu itu. Tulisannya juga kayak begitu, dibilang katanya seluruh dunia harus siap-siap. Kenapa? Karena akan terjadi resesi yang begitu hebat yang belum pernah dialami oleh dunia ini sejak bumi dan langit dijadikan. Gitu katanya. Karena saya mau tanya sama semuanya, ada yang sepanjang 2023 gelap-gelap banget? Biasa aja kan? Ada yang kering-kering banget? Nah, ada biasa aja ya, hebat kan? Ya bolehlah remang-remang sedikit, tapi kan nggak mati lampu. Hari ini kita ada di sini, gereja juga masih penuh, berarti apa luar biasa ya? Dan saudara coba pikir ya, apapun yang kita alami hari ini, baik berkat, mukjizat maupun tragedi saudara, itu kan nggak ada yang orisinil lagi, ya nggak?
Semuanya saat ini sudah dijadikan, sudah diciptakan. Jadi apa? Hari ini semua yang terjadi itu nggak orisinil. Sudah pernah terjadi sebelumnya. Di era kehidupan yang sebelumnya, perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, tangkap ini saudara, kabar baiknya adalah ketika sesuatu diulang itu artinya apa? Artinya tidak menjadikan hal itu paling sulit, makin sulit, sangat sulit. Jadi segala sesuatu yang kenapa? Karena berarti Tuhan sudah punya solusinya. Tuhan sudah punya cara penyelesaian masalahnya. Amin saudara ya. Apapun yang sekarang sedang menimpa kita hari ini, sebetulnya Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah pegang. Itu dulu. Nah, kalau saudara ingat ya, apa yang sudah terjadi hari ini, terima kasih Ibu. Yang terjadi hari ini, saudara ingat nggak di perjanjian lama juga ada yang mirip-mirip loh saudara. Ya kan ya, ada cerita tentang waktu bangsa Israel itu kan ya, ada pengumuman di Mesir waktu itu kan. Pemerintahnya kan bilang apa? Nanti ada tulah ya, oke, siap-siap. Kemudian tulah hari pertama jadi. Oh masih ada yang selamat, oke ada tulah kedua, tulah ketiga, terus sampai tulah 10. Iya nggak saudara? Sama nggak dengan kita? Sama kan? Nah ada satu daerah di situ namanya Goshen saudara. Saudara pernah baca ya? Udah bilang aja pernah, nanti habis ini baca. Kalau yang belum, oke. It's okay, never mind. Jadi ada satu daerah di Mesir pada waktu itu saudara namanya Goshen. Goshen itu betul-betul gak kena tulah. Kenapa Goshen gak kena tulah? Karena di Goshen itu hidup umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah itu pasti dapat lawatan Allah. Allah ada di situ saudara. Nah percaya nggak? Itu juga pengulangan hari ini. Sepanjang 2023 beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara dan saya membangun Goshen kita. Di luar sana kena tulah, Mazmur 91 terjadi atas diri saya dan juga saudara. Sepanjang 2023 tulah tidak mendekat kepada kemah kita. Dan 2024 Tuhan lebih dari rindu untuk memberkati saya dan juga saudara, asal kita terus membangun Goshen kita. Kenapa? Tuhan perlu berkati saya dan juga saudara lebih lagi. Untuk apa? Untuk memberkati Sunter, memberkati Jakarta, memberkati Indonesia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah jadi itu dulu saudara ya, itu dulu pengulangan. Jadi kita ini adalah orang-orang yang harus sepakat, harus terus jadi umat pilihan Allah, membangun Goshen kita di 2024. Saudara dan saya akan dapat promosi ilahi kalau kita ubah paradigma berpikir kita. Saudara dan saya nggak akan diangkat oleh Tuhan untuk dilihat lebih banyak orang. Saudara dan saya diangkat oleh Tuhan untuk apa? Untuk melihat lebih banyak orang yang perlu Tuhan berkati. Dan itu di tanah di mana kita berdiri saudara ya. Tapi nah, Ibu Tres kan kasih tahu tuh ya, ada tema yang harus jadi DNA dari gereja kita ini. Apa? Harus serupa sama Kristus gitu kan ya. Harus jadi keteladanan juga. Kita nggak boleh lupa saudara, ketika Kristus itu lahir, Kristus nggak cuma bawa keselamatan, Kristus juga bawa pengajaran, Kristus juga bawa keteladanan. Itu yang kita nggak boleh lupa saudara. Kita nggak bisa jadi juru selamat kalau kita terus kita ingat bahwa Kristus itu datang hanya sebagai juru selamat. Saudara dan saya hari ini baper dan mager. Kenapa? Karena kita nggak ambil porsi kekristenannya. Tapi kalau saya dan juga saudara hari ini mengerti bahwa Kristus nggak cuma bawa keselamatan, kita berhenti berpikir jadi juru selamat. Kita mulai berpikir untuk kasih keteladanan dan kasih pengajaran, memuridkan, mengambil bagian amanat agung, pergi jadikan semua murid. Tuhan gak bilang pergi selamatkan semua orang. Enggak ada. Jadi jangan sindrom juru selamat. Tapi penting buat saya dan juga saudara pergi memuridkan. Memuridkan itu apa sih? Memuridkan itu bahasa praktisnya adalah bikin orang jatuh cinta sama Tuhan. Dengan apa? Dengan keteladanan. Gak usah khotbah pun. Kalau orang melihat hidup kita serupa dan segambar dengan Kristus, mereka jatuh cinta sama Tuhan. Dan itu pemuridan saudara. Ya, jadi kembali lagi ke sana 2024. Oke, itu Goshen. Bagaimana sih cara orang itu bisa bangun Goshen? Umat pilihan Allah itu nggak akan dia mau jadi umat pilihan Allah. Kalau apa saudara? Kalau dia nggak berkenan kepada Allah. Nih ambil ya, kita ambil ayatnya dulu ya. Nanti dibaca Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi ketika Tuhan melawat, dia membawa kelepasan. Di dalam Goshen kita ini, di dalam Goshen kita di zaman now ini, ketika Tuhan hadir, Tuhan melawat kita, saudara dan saya itu punya kelepasan. Di luar boleh gelap begitu gelap, boleh kering begitu kering, itu saatnya kita aktivasi jadi terang, jadi garam. Saudara.
Karena kalau di luar nggak kering, di luar nggak gelap, kita juga nggak kelihatan. Jadi Tuhan memperkenankan keadaan ini untuk apa? Untuk saya dan saudara itu betul-betul jadi terang kota yang tidak tersembunyi, yang Tuhan angkat di atas gunung, saudara. Itu ya. Jadi waktu baca ini Lukas 1 ayat 68, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ayat ini sebenarnya mesti dibaca itu dari ayat 5. Lukas 1 ayat 5, nanti dibaca aja. Ini sebetulnya adalah lirik lagu ya, yang dinyanyikan oleh Zakaria. Ibu-ibu bapak-bapak tahu ya Zakaria ya. Zakaria itu adalah suami dari Elizabeth ya. Elizabeth adalah betul istri dari Zakaria. Itu aja terus kita ulang-ulang. Jadi Elizabeth dan Zakaria ini memang adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis, saudara. Dan ini tadi Lukas 1 ayat 68 itu adalah lagu yang keluar dari mulut Zakaria ya, ketika dia sembuh dari bisunya. Wah, kenapa dia bisu? Oke, saya cerita sedikit ya kan ya. Jadi Elizabeth itu sama Zakaria itu adalah orang yang mendedikasikan hidupnya, dia tinggal dalam rumah Tuhan, dia nggak pernah berhenti menunjukkan bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya juga kalau mau Goshen kita itu diberkati, Tuhan melawat, kita mesti tunjukin bahwa kita adalah orang yang berkenan sama Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Berkenan tuh kayak gini loh, nggak ada ya nih alat peraga itu tuh ya, ada air minum tuh ya, air minum, nggak apa-apa. Kan saya suka pakai peragaan, ya. Saya memang pengkhotbah paling, terima kasih Bu, pengkhotbah paling lasak. Soalnya saya Batak. Coba ini saudara ya, ini kan begitu, ini bukan endorse, oke? Saya tutupin deh. Ini kan begitu menggiurkan ya saudara. Kalau saya taruh di sini, nggak apa-apa Bu ya, gitu ya. Semenggiurkan apapun, kalau saya nggak aus, saya nggak sentuh, bukan? Sama saudara, Allah yang begitu luar biasa. Kalau saudara nggak berkenan, saudara nggak akan sentuh Allah. Harus punya rasa haus dan lapar, saudara, untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi hari ini kita bisa periksa seberapa haus saudara, seberapa lapar saudara. Kenapa? Karena itu kelihatan. Karena itu bisa ditunjukin. Elizabeth dan Zakaria ini adalah orang yang tidak diberkati menurut orang Yahudi. Aib, kenapa? Karena mereka nggak punya anak. Elizabeth itu adalah sebenarnya memang dia adalah saudara dari Maria ya, saudara. Tapi umur mereka tuh jauh banget. Mereka itu sebenarnya sepupuan. Tapi umur mereka itu bikin kayak Elizabeth ini kayak ibu sama anak sama Maria. Nah saudara, Elizabeth itu baru diberkati kandungannya tiba-tiba ketika dia sudah sangat tua. Elizabeth melahirkan, jadi Yesus dan juga Yohanes Pembaptis itu hanya berselang 6 bulan, saudara. Nah sekarang kalau misalnya dilihat ya, Elizabeth itu artinya janji Tuhan. Nama Elizabeth itu artinya janji Tuhan. Nama Zakaria artinya Tuhan mengingat. Coba bayangin saudara, punya nama janji Tuhan, nama Tuhan mengingat, tapi gak punya anak mandul. Coba bayangin. Tapi Elizabeth dan Zakaria di tengah-tengah keadaan yang rasanya tidak diberkati oleh Tuhan, mereka malah menunjukkan bahwa mereka berkenan kepada Tuhan. Mereka tinggal di bait Allah, mereka berdoa, memuji, menyembah, mereka melayani Tuhan. Makanya saya bilang tadi, untuk berkenan sama Tuhan kita bisa tunjukin saudara. Bahkan ketika seluruh dunia bilang saudara dan saya tidak diberkati. Dan itu Goshen kita saudara. Dan belajar dari sana. Saudara. Apa yang mesti kita lihat? Yang mesti kita lihat adalah kesetiaan dalam doa. Tapi saudara, saya waktu baca ayat ini, saya tergelitik untuk nanya ya. Kenapa ya? Kalau misalnya Tuhan mau berkati dengan anak, kalau mereka berdoa udah lama, kok kayaknya Tuhan lama banget ya? Tuhan kan padahal gak iseng ya. Kenapa Tuhan melakukan mukjizat ini di hari tua dari Elizabeth? Udah susah loh saudara, ntar anaknya gede, siapa yang mau kalau dia lari-lari? Siapa yang mau ngejar? Orang kita juga udah asam urat. Kenapa gak lebih muda? Berarti apa saudara? Mukjizat kalau Tuhan mau, Tuhan adakan suka-suka dia. Kenapa? Karena mukjizat itu bukan untuk si pendoa, tapi mukjizat itu tujuan dan kepentingannya memang buat Tuhan. Elizabeth dan Zakaria dikaruniai Yohanes Pembaptis itu bukan buat mereka membuktikan sama orang-orang bahwa mereka terlepas dari kata-kata aib, dari kata-kata mandul, dari kata-kata tidak diberkati. Tapi kelahiran Yohanes itu adalah pembuka jalan bagi apa? Lawatan Tuhan datang melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus.
Dan Tuhan pilih Elizabeth dan juga Zakaria. Hari ini kalau kita sedang berdoa minta mukjizat, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku terkasih dan juga mengasihi Tuhan, percayalah mukjizat kadang-kadang gak perlu diminta, tapi kalau Tuhan mau, Tuhan adakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya ini orang yang 2 kali lolos dari vonis kematian, saudara. Yang kedua, 8 bulan saya dibilang saya hanya punya waktu untuk hidup. Coba hari ini saya gak mati-mati. Saya udah gak minta, tapi Tuhan adakan. Jadi ini keperluannya buat Tuhan. Kalau saya pulih hari ini, pemulihan ilahi itu bukan buat saya kembali lagi ke kehidupan lama saya, jadi penyiar bola. Enggak, saudara. Jadi hari ini apapun yang sedang kita doakan, tanya sama Tuhan, genapi Tuhan. Kalau apa? Kalau memang ada tujuanmu. Karena sekali lagi mukjizat itu tidak diadakan untuk membebaskan penderitaan dari si pendoa. Saudara, hari dipulihkan, nih saya dipulihkan gak jadi mati, toh ntar juga mati lagi. Lazarus coba, emang dia minta? Itu kalau saya jadi Lazarus, saya bisa tanya, yang bener aja hidup lagi. Lazarus udah enak-enak, saudara. Mas saya kalau hari ini ya, kita meninggal, saudara, kita udah ketemu sama Tuhan Yesus, bukan? Terus kalau misalnya kita dihidupin lagi kayak Lazarus nggak minta, coba saudara baca di Lazarus. Sejak Lazarus dibangkitkan, makin banyak orang yang percaya dengan pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga apa? Lazarus dibenci oleh ahli-ahli agama. Lazarus dikejar-kejar, ingin dibunuh. Saudara, apes banget gak tuh jadi Lazarus? Dia mungkin dia malam-malam dia gitu, Tuhan. Ya kan, dia wondering gitu. Ini gimana sih ceritanya? Nih besok kalau saya mati gimana lagi ya? Kemarin udah rest in peace. Besok saya matinya kenapa ya? Apakah sakit, umur panjang, atau saya dibacok? Mukjizat itu milik Tuhan, saudara. Mukjizat itu milik Tuhan. Makanya mukjizat tidak pernah berkelimpahan. Dia sesuai aplikasi. Kita harus mulai hidup dengan paradigma berkat. Goshen itu tidak bisa ditinggali oleh orang-orang yang sekedar berpikir dengan paradigma mukjizat. Mukjizat selalu terjadi pada saat kritis. Krisis, saudara kan gak mau. Krisis, berdoa, mukjizat, krisis lagi, berdoa, mukjizat, gitu aja terus sampai rapture. Saudara, saya hari ini harus putuskan yang baik. Keputusan kita hari ini adalah kenyataan hari esok, saudara. Jadi kalau kita hari ini putuskan yang baik, berproses bersama dengan Tuhan, kenyataan kita besok terang benderang, gilang gemilang, saudara. Itu ya. Nah, kita belajar dari Elizabeth dan juga Zakaria. Ada kesetiaan dalam doa. Dan penggenapan janji Tuhan itu tidak hanya terjadi buat Elizabeth dan juga Zakaria. Kalau hari ini kita diberi mukjizat sama Tuhan, kerjakan mukjizat itu, saudara. Karena Tuhan perlu memberkati, mendekatkan orang-orang lebih banyak lagi, memuridkan. Saya tahu kesembuhan dan pemulihan saya ini urusannya pengabaran Injil. Bikin orang jatuh hati sama si mantan ratu disco dan gadis hedon ini, saudara. Hari ini kalau dibilang, emang saudara bilang, gak punya kesaksian, gak bisa main kolintang, gak bisa nyanyi, gak bisa nari, hidupku berantakan, semuanya pada rongsokan. Tangkap kabar baiknya, saudara, kumpulin. Kenapa? Tuhan perlu itu. Seperti rongsokan saya, emang di sini ada yang bangkit kalau saya bilang gini loh, saya dulu yang mahal, Bu. Mahal banget saya, 2 jam 35 juta. Luar kota double. Kalau mau pergi DP 50%. Sebelum naik panggung pelunasan. Emang ada yang bangkit di sini? Nggak ada. Tapi coba kalau saya bilang dulu saya teler, saudara, di lantai disco, coba saudara, saya teler. Saya itu kalah tuh ratu ekstasi. Waktu Tuhan, saya nggak mau dengar suara Tuhan, saya lari ke disco, tempat paling gelap dan paling berisik, saudara. Saya pengen signal rohani melemah. Saya males dipanggil sama Tuhan. Di situ saudara, iblis bilang, lepasin dia, kasih gue, kata iblis. Dia bukan anakmu. Tapi coba lihat Tuhan bilang apa. Jangan ulurkan tanganmu sama si anak perempuan itu. That is my precious daughter. Dia adalah the precious daughter of the Most High, namanya Tamara. Dia adalah biji mataku, the apple of my eye. Jangan uji kebaikan Tuhan hari ini, saudara. Uji kebaikan Tuhan di tempat mana kita melakukan kekejian itu sama Tuhan. Kebaikan Tuhan sudah mengejar saya dan juga saudara. Gak tahu waktu apa. Waktu lagi mencuri, berzinah, browsing pornografi, selingkuh, apapun itu, mabuk, di situ Tuhan baik. Jangan uji hari ini, saudara.
Dan itu yang hari ini juga Tuhan perlukan. Kumpulin rongsokannya saudara. Kenapa? Tuhan perlu itu nanti ketika selesai prosesnya. Itu yang ada di depan. Hari ini kita merayakan Tuhan yang lahir. Allah kita sampaikan pada yang di luar. Allah kita Allah yang hobi memperbaiki barang rusak. Kumpulin saudara. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Jadi itu ya lawatan dari Tuhan untuk kita di tahun 2024. Yang pertama ketika saudara dan saya dilawat itu baru titik awal. Baru titik awal. Yang kedua, saya dan juga saudara harus mempersiapkan jalannya. Saudara dan saya hari ini mau dilawat sama Tuhan. Konsekuensinya apa? Sama seperti Yohanes, dia datang untuk membuka jalan lawatan Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dan juga saudara di zaman now itu sama. Kita mesti siapkan jalan itu supaya semua orang itu menerima lawatan dari Tuhan. Dari mana mereka bisa dapat lawatan Tuhan? Dari saya dan juga saudara. Dan itu membutuhkan apa? Membutuhkan persiapan, saudara. Membutuhkan persiapan. Persiapannya itu apa? Yang pertama, saudara ya. Hati-hati yang masih bengkok gitu. Umat pilihan Allah yang mau diberkati, yang mau dipakai sama Allah, mau diangkat lebih tinggi, itu hatinya itu udah harus hati yang sehat. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 Tuhan sudah bilang hati yang lama udah dijauhin sama Tuhan. Heart of stone, hati yang keras, hati yang baru, heart of flesh itu sudah datang. Itu saya dan juga saudara. Ketika hati baru yang itu datang saudara, ini semuanya adalah agen-agen perubahan, agen-agen pengendali yang Tuhan harapkan saudara. Nah kalau misalnya kita lihat ya, kita harus percaya bahwa penggenapan janji Tuhan itu atas hidup kita itu ya dan amin. Kalau hari ini kita berdoa kok nggak jadi gitu kan ya, kok belum gitu. Saudara, yang namanya doa itu komunikasi dengan Tuhan. Itu bukan minta Tuhan untuk membereskan masalah. Bukan minta sama Tuhan ngebersihin sampah-sampah terus kita hidup enak. Doa adalah permohonan dari pendoa untuk apa? Penggenapan janji Tuhan atas dirinya. Jadi sampaikan pada Tuhan dalam doa kita. Kalau kesembuhan adalah janjimu, karena Tuhan tidak berhutang. Kalau kesembuhan memang janjimu, genapi Tuhan. Kalau memang pemulihan ini adalah janjimu Tuhan atasku di bumi seperti di surga, genapi Tuhan. Gitu ya saudara. Yang kedua, ratakan hati kita, ratakan tanah bergelombang. Juga kita bikin hati kita ini jadi hati yang lebih baik. Kasih makan saudara. Sama seperti jasmani, rohani kita itu bisa sakit kapan aja loh. Coba saudara ya besok main hujan aja di sana, terus main hujan, kalau nggak flu. Hati kita juga gitu saudara, ketika kita itu nggak jaga, kita bisa sakit kapan aja. Tuhan perlu orang-orang yang ada di Goshen yang mau diberkati, itu orang-orang yang secara rohani dia juga sehat saudara. Kita bisa cek seberapa sakit hati kita. Siapa yang hari ini baca Alkitab tiap hari? Puji Tuhan. Siapa yang hampir tiap hari? Puji Tuhan. Siapa yang tiap hari dibacain Alkitab? Siapa yang hampir tiap hari dibacain Alkitab? Wah, saudara tahu nggak? Baca Alkitab itu ngerti nggak ngerti baca aja udah. Paling nggak 2 pasal gitu satu hari. Kenapa? Rohani itu juga perlu makanan. Percaya ngerti nggak ngerti baca aja. Saya waktu baikan nama Tuhan, hal pertama saya bilang, oke deh Tuhan, peace, aku mau baca 2 pasal satu hari. Ngerti nggak ngerti, aku baca. Saudara, Alkitab itu adalah satu-satunya buku di dunia yang kerjanya 2 arah. Ketika saudara lakukan bagian naturalnya kita buka aja, Tuhan nanti akan duduk di samping kita membacakannya buat saya dan juga saudara. Lakukan itu saudara, 2 pasal. Saya cuma bilang sama Tuhan, ya saya mau setia aja. Itu yang namanya firman, itu suara Tuhan. Siapa di sini yang udah pernah dengar suara Tuhan? Siapa yang pernah baca Alkitab? Gak usah tiap hari deh. Siapa yang pernah baca Alkitab? Semua pasti kan? Ayo coba angkat tangan. Itu suara Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Semua yang pernah buka Alkitab sudah pernah dengar suara Tuhan. Jadi kalau kita baca firman tiap hari, kita latihan dengar suara Tuhan. Hal yang paling aktif kalau kita mau mendeteksi suara siapa sih sebenarnya, suara iblis, suara hati, atau ini memang suara Tuhan. Caranya dengan apa? Dengan